Tidak semua jadwal pelayaran kapal yang mendapatkan cuaca dan arus dari arah belakang kapal. Begitu juga sebaliknya, pasti akan ada yang didorong arus dan melawan arus air laut. Ada kapal yang berlayar dari Jakarta ke Surabaya dengan waktu 24 jam. Ada juga yang berlayar dengan waktu 30 jam, yaitu dengan KM Umsini. Ada kapal yang berlayar dari Bitung ke Ternate dengan waktu tempuh 9 jam. Ada juga yang berlayar dengan waktu 16 jam, yaitu dengan KM Sangiang. Selain kekuatan mesin, arus laut juga menjadi penentu dalam pergerakan laju kapal. Apakah lawan arus, karena ombak tinggi, atau kendala mesin sehingga kapal mogok di tengah laut. Namun jika mesinnya lagi ngambek atau ada gangguan seperti kepanasan atau ada perbaikan, pasti akan melaju dengan pelan. Halo semua, salam seluas-luasnya. Pada video kali ini saya akan angkat tema, apakah benar waktu tempuh kapal berlayar hanya 24 jam, 36 jam, 136 jam, dan sebagainya. Saya angkat tema ini karena barusan ada yang DM saya menanyakan, apakah benar KM Labobar dari Surabaya ke Balikpapan hanya 24 jam saja? Oke, akan saya jawab di sini. By the way, ini juga berlaku untuk pertanyaan, Bang, apa benar dari Jakarta ke Makassar hanya 2 hari saja? Bang, jarak dari Makassar ke Balikpapan apa benar cuma 18 jam saja? Dan sebagainya. Dan sebelum saya jawab, seperti biasa bumper video terlebih dahulu ya. Welcome aboard. Jadi benar nggak sih Bang? Jawabannya itu semua tergantung sama arus laut, arah angin, dan kekuatan mesin. Kok gitu sih Bang? Ya iya dong, yang bergerak itu kan mesin, dan kapal bisa bergerak kalau ada mesinnya. Kalau mesinnya sehat, maka akan melaju dengan baik. Namun jika mesinnya lagi ngambek atau ada gangguan seperti kepanasan atau ada perbaikan, pasti akan melaju dengan pelan. Yang kedua, jika mesinnya sehat tapi saat berlayar kapalnya melawan arah arus laut, iya dong, kapal kan adanya di laut dan di laut itu pasti ada yang namanya arus laut. Jika kapal melaju melawan arah arus, apalagi arusnya kuat ya, maka otomatis kapal akan terlambat tiba di pelabuhan alias molor dari jadwal. Apalagi jika ditambah melawan arah hembusan angin, itu bisa molor sampai 3 jam dari jadwal seharusnya. Kalau kapal hanya melawan arus laut, tapi arah angin dari belakang alias kapal didorong sama angin, itu masih molor dari jadwal. Tapi hanya 1-2 jam saja molornya. Jika kapal melaju dan arah arus dari belakang alias didorong sama arus, maka kapal akan tiba di pelabuhan 2-3 jam lebih cepat dari jadwal yang sudah ditetapkan. Jika kapal didorong arus dari belakang tapi arah angin dari depan, maka kemungkinan akan tiba di pelabuhan sesuai jam yang sudah ditentukan di jadwal. Tidak semua jadwal pelayaran kapal yang mendapatkan cuaca dan arus dari arah belakang kapal. Begitu juga sebaliknya, pasti akan ada yang didorong arus dan melawan arus air laut. Ada kapal yang berlayar dari Jakarta ke Surabaya dengan waktu 24 jam. Ada juga yang berlayar dengan waktu 30 jam, yaitu dengan KM Umsini. Ada kapal yang berlayar dari Bitung ke Ternate dengan waktu tempuh 9 jam. Ada juga yang berlayar dengan waktu 16 jam, yaitu dengan KM Sangiang. Untuk hal ini, tolong jangan samakan kekuatan mesin antara KM Labobar dan KM Sangiang.
Karena antara KM Labobar dan KM Sangyang itu kekuatan power mesinnya jauh beda. Ada kapal yang berlayar dari Makassar ke Maumere dengan waktu tempuh 18 jam, dan bahkan ada yang sampai 29 jam karena singgah dulu di Bau-Bau, yaitu dengan KM Lambelu. Ada kapal yang berlayar dari Makassar ke Bau-Bau dengan waktu tempuh selama 12 jam, 15 jam, dan ada yang 22 jam yaitu dengan KM Tilong Kabila. Jadi itu semua tergantung dengan kekuatan mesin kapalnya. Selain kekuatan mesin, arus laut juga menjadi penentu dalam pergerakan laju kapal. Apakah lawan arus, karena ombak tinggi, atau kendala mesin sehingga kapal mogok di tengah laut. Emangnya abang pernah mengalami kapal mogok di tengah laut? Pernah. Kemarin di KM... ya kalian tahulah kapal yang mana ya. Gak usah sebut nama ya. Jadi sudah terjawab ya. Tapi biasanya, sekali lagi, biasanya kapal tiba di pelabuhan itu 1-2 jam lebih cepat dari waktu yang sudah ditentukan di jadwal. Kecuali KM Umsini dan KM Lubun Solo. KM Umsini sering molor dari jadwal karena susah sandar di pelabuhan. Mesin BT di KM Umsini itu rusak, jadi untuk olah gerak kapal saat sandar dan berangkat di pelabuhan jadi lebih lama. Selain itu, di KM Umsini sering ada perawatan mesin kapal, baik itu mesin induk kiri, mesin induk kanan, ataupun ganti piston kapal, sehingga molor dari jadwal yang seharusnya. Kalau untuk kapal yang lain sih mesinnya masih bagus. Oke, sekian dari saya. Kalian mau percaya atau tidak itu terserah kalian saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share.